Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami bersatu hati merendahkan diri kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami memberitakan, menyampaikan firman-Mu, kami terus berdoa supaya kuasa Tuhan menaungi kami, supaya urapan Tuhan menaungi kami, penyertaan Tuhan menaungi kami, supaya apa yang kami sampaikan berasal daripada pikiran dan maksud kehendak Tuhan. Jamah kami yang mendengarkan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam alaikum besema masia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita adalah kuasa darah Yesus. Menurut surat Ibrani pasal 9 ayat 13, 14, ayat 18 sampai ayat 22. Satu tinjauan intertekstual hermeneutis biblika dan signifikansinya darah perjanjian kekal, yaitu darah Yesus bagi kita yang percaya. Mari kita membaca. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 18 sampai 22. Itulah sebabnya maka perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu, darah domba jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara-saudara, itu adalah pembacaan kita mengenai latar belakang ketetapan Tuhan mengenai darah perjanjian yang akan kita lihat pada saat ini. Saudara, latar belakang darah perjanjian ini ditetapkan oleh Tuhan pada peristiwa keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Di dalam Alkitab dengan begitu jelas secara khusus pada peristiwa Paskah pada tulah yang ke-10, di sana Allah memerintahkan supaya mereka menyembelih lembu jantan, domba jantan, supaya darahnya dioles di tiap palang pintu rumah mereka. Ketika malaikat maut melihat ada tanda darah di tiap-tiap pintu bangsa Israel ini, maka tidak terjadi kematian. Sebaliknya, orang-orang Mesir bahkan anak sulung Firaun semuanya meninggal oleh karena tidak adanya tanda darah ini. Darah perjanjian ini adalah ketetapan Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau kita membaca Keluaran 24 ayat yang ke-8 mengatakan, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini dengan jelas menunjukkan adanya kesatuan pandangan perjanjian lama dan perjanjian baru tentang pentingnya darah perjanjian itu. Pentingnya darah perjanjian ini ditegaskan di dalam Imamat pasal yang ke-17 ayat 11 dan Ibrani 9 ayatnya yang ke-22. Bunyinya seperti ini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Jelas saudara, bagi kita betapa pentingnya darah perjanjian ini dalam ketetapan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Secara khusus dalam perjanjian baru, darah perjanjian ini dinyatakan melalui penumpahan darah Yesus. Ibrani 9 ayat 13-14 dalam pembacaan kita tadi dengan jelas mengatakan bahwa sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus. Perhatikan di situ, darah Kristus yang oleh Roh yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa darah perjanjian ini dalam perjanjian baru dinyatakan melalui penumpahan darah Yesus sebagai persembahan kepada Allah yang menyucikan dan mengkuduskan kita dari segala perbuatan-perbuatan kita yang berdosa. Dalam Matius pasal 26 ayat 27 dan 28, Yesus sendiri menyatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang berkuasa. Jadi bukan hanya itu ditetapkan oleh Allah, tetapi ketika firman itu berinkarnasi dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus menyatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang berkuasa. Mari kita baca. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makna perjamuan Tuhan, perjamuan kudus di sana, Yesus menyatakan bahwa anggur itu adalah lambang dari darahnya yang ditumpahkannya, dan ini adalah darah perjanjian sebagai persembahan guna pengampunan dosa. Oleh sebab itu, mari kita melihat implikasi dari penyataan Yesus Kristus ini. Yang pertama, bahwa darah yang ditumpahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib itu, saudara, berkuasa mengampuni dosa. Efesus ayat yang ke-7 sebagai ayat perbandingan untuk kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi darah Yesus yang ditumpah di kayu salib ini berkuasa untuk menebus kita dan memberi kepada kita yang percaya pengampunan menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Jadi dosa kita diampuni oleh iman kepada penumpahan darah Kristus. Yang kedua, darah Yesus itu berkuasa untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita. Roma pasal 3 ayat 25 mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi Yesus itu ditentukan Allah atau ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian untuk kita karena iman dalam darahnya. Itu pembacaan kita. Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terdahulu pada masa kesabarannya. Jadi Kristus Yesus ini ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jalan pendamaian itu di dalam darahnya. Jadi darah Yesus itu berkuasa mendamaikan hubungan antara kita dengan Allah yang rusak. Oleh karena penumpahan darah Yesus, kita diperdamaikan dan jalan pendamaian itu dinyatakan bagi kita. Yang ketiga, darah Yesus berkuasa menguduskan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12 mengatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara, luar biasa bahwa darah Yesus ini berkuasa menguduskan kita. Kita dikuduskan oleh karena darahnya. Kita ini kotor, kita ini najis, kita ini tidak pantas, kita ini tidak layak, saudara. Kita manusia berdosa. Siapa kita di hadapan Allah?
Tetapi oleh karena penumpahan darah Yesus sebagai persembahan di hadapan Allah, ketika kita percaya, kita dibaptis, kita dikuburkan, dan kita bangkit bersama dengan Kristus di dalam baptisan itu, maka Allah menguduskan kita. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Walaupun merah seperti kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. Di dalam Alkitab, darah Yesus berkuasa menguduskan kita. Yang keempat, darah Yesus berkuasa menjadikan kita yang jauh menjadi dekat. Efesus 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus kamu yang jauh. Saudara, teks ini berbicara tentang Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan di dalam darah Yesus, sehingga di dalam penumpahan darah Yesus karena iman kepada Yesus Kristus, kita semua, saudara, tidak ada perbedaan. Kita semua diperdamaikan, kita semua dijadikan dekat dengan Tuhan. Jadi bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi orang yang bukan Yahudi pun mereka dijadikan dekat, setara di hadapan Allah. Tentu saudara-saudara, darah Yesus ini tidak meniadakan kenyataan suku kita masing-masing. Yahudi tetaplah Yahudi, orang-orang non-Yahudi tetap orang non-Yahudi. Tetapi oleh darah Yesus, kita semua setara dan kita semua adalah umat perjanjian Tuhan. Yang kelima, darah Yesus berkuasa memperdamaikan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kolose 1 ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di surga maupun yang ada baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi darah Yesus yang tertumpah di kayu salib ini mendamaikan segala sesuatu. Mendamaikan segala sesuatu itu artinya Allah berkenan atas apa yang dikerjakan oleh Yesus, baik dalam kerajaan surga maupun di bumi. Jadi ia mendamaikan segala sesuatu melalui darah salib Kristus. Yang keenam, darah Yesus berkuasa membenarkan dan menyelamatkan kita dari murka Allah. Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-9. Lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, penumpahan darah Yesus di kayu salib itu menunjukkan kasih dan keadilan Allah, di mana murka Allah itu ditimpakan kepadanya, kutuk itu ditimpakan kepadanya. Yesus menanggung kutuk, Yesus menanggung dosa, Yesus menanggung murka Allah itu atas dirinya, sehingga oleh penumpahan darahnya ini kita dibenarkan, kita diselamatkan dari murka Allah. Kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan karena darah Yesus. Yang ketujuh, kuasa darah Yesus itu mengalahkan kuasa setan. Wahyu 12 ayat yang ke-11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia. Dia di sini adalah iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mengalahkan mereka oleh darah anak domba. Darah Yesus yang mematahkan, darah Yesus yang menghancurkan kuasa jahat. Setiap tuntutan dan dakwaan dari kuasa jahat dipatahkan oleh darah Yesus. Kenapa demikian? Karena ketika kita percaya bahwa darah Yesus itu tertumpah untuk kita, maka darah itu menudungi segala tuntutan, segala dakwaan. Karena semua sudah selesai. Tuntutan keadilan diselesaikan ketika Yesus menumpahkan darahnya. Nah, iblis tidak dapat menuntut kita, kecuali kalau memang kita membuka celah bagi iblis, kita membuka celah berbuat dosa, di situ ia bisa menuntut kita. Tetapi ketika kita percaya
percaya dan kita minta kepada Yesus, darahnya membasuh kita, maka iblis tidak akan dapat menuntut kita. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh kasih-Nya melalui penumpahan darahnya. Jadi saudara-saudara, darah Yesus adalah darah perjanjian kekal yang ditetapkan oleh Allah. Dan darah Yesus ini berkuasa sebagai penggenapan janji Allah bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh kuasa darahnya ini kita beroleh hidup yang kekal. Oleh kuasa darahnya ini kita menang atas dosa, kita menang atas kutuk, dan kita menang atas setiap pencobaan yang didatangkan oleh iblis. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara, biarlah kuasa darah Yesus memberi saudara-saudara kepastian, memberi saudara-saudara pengharapan, dan memberi kepada saudara-saudara kekuatan baru untuk dapat memuliakan Dia. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur untuk karya Yesus yang sudah selesai untuk kami. Karena iman kami percaya bahwa darah Yesus adalah darah perjanjian yang ditetapkan oleh-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur oleh karena kuasa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib ini. Itu jiwa kami diselamatkan, hidup kami diperbaharui, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.